You guys still remember last meeting was hosted by my friend Karina, and she is now accompanying me as an operator of this online meeting. And anyway, do you guys still remember our jargon of this event? Does anyone still remember? Okay. When I say Teacher Virtual Academy, you should answer be smart. Oke. Mungkin Bapak Ibu semua bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita rekam sedikit jargon yang di pertemuan sebelumnya sudah diinfokan oleh teman saya Karina. Di saat saya mengatakan Teacher Virtual Academy, Bapak Ibu semua bisa jawab dengan jawaban be smart. Sesingkat itu ya Bapak Ibu. Boleh kita coba ya? Baik. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya supaya mungkin terkesan lebih rame dan energik, terasa lebih energik kelas ini. Oke. Atau mungkin secukupnya saja ya. Kita coba. Sekali lagi saya ingatkan, Teacher Virtual Academy, be smart. Bisa ya Bapak Ibu? Baik. Oke. Oke. Teacher Virtual Academy, be smart. Oke. Cukup ya. Ya, dengan jawaban be smart yang cukup energik tadi, saya rasa itu sudah cukup menggambarkan semangat Bapak Ibu dalam bergabung dan antusias Bapak Ibu semua di kelas Teacher Virtual Academy ini. Melanjutkan pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan banyak hal, khususnya tentang English language teaching, dan di siang hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang bisa dibilang juga materi hari ini merupakan materi tambahan yang mungkin sebelumnya tidak tercatat di dalam flyer yang sudah dipublish oleh akun Instagram Fakultas Humaniora, tapi itu tidak menjadi masalah. Dan sebelum kita berlanjut lebih jauh, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi absen, yang mana absennya tertera di halaman yang sama, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan link Zoom meeting ini di website Hello yang sudah disediakan oleh panitia Fakultas Humaniora. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, sebagaimana saya katakan di awal, sudah hadir di antara kita semua pemateri kita hari ini, Bapak Irham. Saya ucapkan selamat datang, Pak Irham. Baik. Mungkin Pak Irham bisa sedikit tes sound dulu, Pak. Yeah, hello, good afternoon, everyone. Okay. That sounds great. Yes. Okay. Terdengar sangat jelas dan baik. Baik, saya bisa melihat kedua antara Bapak Ibu semua dan materi kita di sini sudah sangat bersemangat dan saya rasa sudah bersiap dengan apa yang nantinya akan disampaikan. Bapak Ibu mungkin bisa sediakan notes. Mungkin Bapak Ibu menggunakan AI sebagai bantuan untuk mencatat notes, atau Bapak Ibu ingin menggunakan pulpen dan buku Bapak Ibu semua, sangat dipersilahkan. Atau mungkin Bapak Ibu cukup nantinya menunggu rekaman video dari Zoom meeting ini, tidak apa-apa, itu opsional. Dan tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke materi kita di siang hari ini, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Irham. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk membaca terlebih dahulu biodata dari pemateri kita di siang hari ini. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah layar yang dibagikan sudah dapat dilihat dengan jelas?
Bisa ya Bapak Ibu? Baik, saya sedikit bacakan. Pemateri kita di siang hari ini bernama Bapak Irham Aladis. Beliau adalah seorang dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang juga bekerja sebagai translator di lembaga bahasa bernama Lingua Institute. Beliau mendapatkan gelar S1-nya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang selanjutnya beliau melanjutkan dan mendapatkan titel PhD-nya di Belanda, Radboud University. Bapak Ibu semua bisa lihat di bagian education. Ya, cukup singkat informasi yang ditampilkan. Bisa kita lihat di bagian summary. Beliau belakangan ini sedang bekerja dan berurusan dengan banyak hal kaitannya dengan partikel pragmatis di bahasa Madura. Beliau juga tertarik dengan banyak hal yang ada kaitannya dengan diskursus atau wacana. Mungkin di luar materi ini, seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi dan di-connect LinkedIn-nya dengan LinkedIn yang tertera di atas, Irham Aladis. Ya, Bapak Ibu bisa langsung terhubung dan seandainya ada pertanyaan langsung mungkin bisa ditanyakan lewat akun LinkedIn tersebut. Seperti itu. Dengan beberapa top skill yang beliau kuasai, teaching, mengajar, research, dan public speaking, dan beberapa bahasa juga yang beliau kuasai. Tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga bahasa Arab, dan beberapa bahasa daerah seperti bahasa Madura dan bahasa Jawa. Seperti itu. Saya rasa cukup sedikit penyampaian terkait siapa pemateri kita di siang hari ini. Selanjutnya mungkin akan langsung saya serahkan untuk penyampaian materi kepada pemateri kita, Bapak Irham. Materi kita di siang hari ini yaitu Teaching English, Teaching in English, dan Teaching with English. Lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri kita. Tanpa berlama-lama, Baik. saya serahkan kepada Bapak Irham. Terima kasih. Oke, baik. Thank you very much, Mas Kakak. Selamat siang, Ibu Bapak semuanya. Saya koreksi sedikit ya tentang profil tadi. Saya S2 di Belanda untuk yang Master di Linguistics dan sekarang sedang ongoing PhD di Brunei. Saya alumni UIN Malang dan background saya lebih banyak di linguistik dan linguistik terapan. I'm very happy today. I would like to extend my gratitude first to the Faculty of Humanities, to the all committee who has invited and provided me with this great opportunity to meet all of the teachers of, I'm not mistaken, yeah, you are the teachers of English, right? So I will begin a little bit with my background. So if you are interested in doing some research about English and English education or English language teaching, I would be very happy to to work with and be in contact with. So saya nulis beberapa topik tentang linguistik, pragmatics, dan pengajaran. Next, Bu. Dan selain di bidang research, kalau Bapak Ibu tertarik atau ingin mengenal saya pribadi di publikasi, bisa lihat Google Scholar. Dan dulu waktu ketika masa pandemi, pernah juga mengisi beberapa konten video berkaitan dengan bahasa, seperti peningkatan skill bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, kemudian beberapa mata kuliah tentang penulisan. Baik, itu pengantar singkat tentang saya. Sekarang kita akan pindah ke topik kita pada siang hari ini. So, the topic that I'm presenting today is about the language that we are familiar with, and it's a part of the international languages, that it's English. But how we should deal with and how we should later teach English
whether we should teach English through English, in English, and with English resources, or we should be aware of the development of English language teaching and the industry of English language teaching. I will talk about three things today. The first one is I'm going to talk about the dynamic development of English. And we talk later about the globalization, internationalization, and English. And I will close my discussion with the topic of medium of instruction or medium of teaching or medium of education. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mendengarkan pendapat dan materi dari Pak Miftahul Huda, lanjut Bu, di mana perkembangan bahasa itu sekarang sudah sangat berkembang sangat pesat ya, dan wajah bahasa Inggris tidak lagi menjadi bahasa yang digunakan oleh native speaker of English, be it they are from American, Australia, Canada, or UK or British, but English is now used even more by so-called non-native speakers. Who are non-native speaker? Siapa sih non-native speaker itu? Adalah mereka yang menggunakan bahasa Inggris baik sebagai bahasa kedua maupun bahasa ketiga maupun bahasa asing. So, dalam literatur pembelajaran bahasa, akhirnya ada some terms that are attached to English. For example, we have known and familiar with the very notion of English as a foreign language. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Atau English as an international language yang akan saya bahas setelah ini, dan English as lingua franca yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, English as foreign language itu biasanya berkaitan erat tentang bagaimana konsep kita memposisikan dan mengajarkan bahasa Inggris baik kepada siswa maupun pada mahasiswa. Sehingga ketika mengajarkan bahasa tersebut, biasanya bahasa Inggris digunakan sebagai salah satu parameternya adalah dengan mengkaitkan dengan di mana sih origin of the language. Sebagian besar dalam praktik kita mengajar atau dulu ketika saya belajar, ada asosiasi dekat keinginan untuk menyerupai kompetensi penutur asli, karena di sana ada idealization dan imagination bahwa the more closely we are pronouncing, speaking, act, and doing like a native speaker, the better we are. But the fact that English is now even used by people who are not coming from English-speaking countries, dan mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa medium of communication and interaction, di mana dengan kondisi tersebut bahasa Inggris menjadi bahasa lingua franca, yaitu bahasa yang digunakan sebagai bahasa interaksi di mana penuturnya tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Kalau di Indonesia, we use Indonesian mostly as the lingua franca that connect and make the interaction between people among Indonesian lingua cultural background possible. Nah, dan saya yakin Ibu Bapak juga mendengar atau pernah mendengar setidaknya tentang istilah bahasa Inggris sebagai bahasa global, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. So I would like to question and I would like to see your opinion about what do you know about English as an international language. In the next slide, if you don't mind, Ibu, please scan this. Silakan Bapak Ibu scan Padlet ini. Nanti saya ingin melihat apa kira-kira pendapat Ibu Bapak tentang what do you know about English as an international language. Nah, Ibu bisa di-scan ya. Ada yang bermasalah untuk penggunaan barcode-nya? Nah, Kak Ibu Bapak bisa share your opinion. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang English as an international language? Ibu bisa menyebutkan satu mungkin kata apa yang ada di benak Ibu Bapak ketika mendengarkan atau mengetahui bahwa English as an international language.
Oke, saya sudah mendapatkan jawabannya. A beautiful global language. Ada lagi? Monggo, ini ada pesertanya, ada sekitar 28. Bisa semua partisipan merespon. Bisa cukup satu kata apa yang ada di benak Ibu Bapak tentang English as an international language. Ya, direct linknya I haven't posted to the slide for direct link. Apologies, but you can use the barcode, QR code if you don't mind. I just received 2 responses from the participants. Atau mungkin seandainya ada yang ingin memberikan respon langsung, Pak, apakah boleh? Boleh, bisa di chat ya. Tapi kalau bisa mengakses bisa lewat code yang sudah diberikan ya. But if you can't, you can share via the chat. Okay, I think ya ada yang respon di kolom chat. Widespread use of English globally as a common language for various purposes of international communication. Oke, terima kasih Pak Kusen dari Kediri. Baik, nanti kita lanjut kalau masih ada yang mengisi. Nah, bisa di next, Bu. Next slide, please. Oke, ada yang menarik tadi ya dari respon Ibu Bapak. Kalau Pak Husen sangat detail. Ada di respon yang sudah saya dapatkan bahwa bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa yang beautiful. That English as an international language, it is a beautiful language. Atau is a global language. Global language itu banyak yang sudah terasosiasi, but beautiful, it is important. I think I need to discuss with you why do you think English is a beautiful language? Okay, karena that association is very positive, right? And the global language is a kind of positive association, and the word beautiful also an interesting response. For me as a researcher or as a teacher, when you say that English is a beautiful language, okay, it's interesting. Karena biasanya when I heard since I was kid that, for example, an Arabic language is a beautiful language, it's a metaphorical, it's a poetic language, and so on and so forth. And ya, di dalam bahasa Arab ada banyak sekali bahasa puisi dan bahasa yang menarik. But now English is a beautiful language. So we can discuss later why do you think it is a beautiful language. Oke, saya akan memberikan sedikit respon terkait EIL, English as International Language, dari beberapa literatur. Saya akan mulai terlebih dahulu dari how we position ourselves in viewing and understanding an EFL, English as a foreign language. Biasanya dalam praktek pengajaran memahami bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa asing, it tend to be driven by or oriented to a standard native English speakers. Sehingga dalam praktek pembelajaran banyak sekali resource standar dan keyakinan yang kita gunakan itu berangkat dari native like atau native based resources. For example, dalam mengakses atau memberikan evaluasi terhadap speaking, misalnya seringkali kita akan memberikan
penilaian terhadap anak didik kita yang pelafalannya, akurasinya, dan aksennya itu sangat dekat dengan the origin of the language or American accent, for example, British accent. Jarang sekali kita memberikan penilaian yang baik terhadap mahasiswa atau siswa yang misalnya by default dia agak kesulitan dalam melafalkan satu dua hal dalam bahasa Inggris sehingga aksen lokalnya, accented English, dia sangat kentara. Begitu pula dalam pembelajaran, ada banyak cara mengajar, ada banyak metodologi dalam mengajar. Misalnya kita dulu mengenal grammar translation method, ada communicative language teaching dan sebagainya. Seringkali sesuatu yang datang dari English native speakers atau from the West itu dianggap sesuatu yang sesuatu yang fit all itu ya, tanpa kita memberikan adjustment dan awareness terhadap apakah praktek tersebut itu relevan atau tidak. Kita tidak menyalahkan bahwa sesuatu yang berangkat dari the West atau from English speaking country sebagai hal yang tidak relevan, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita adjust sesuai dengan konteks, karena mungkin ketika mereka develop that concept is not on the basis of our current context or current teaching situation, sehingga bisa jadi satu teaching method yang ada kita gunakan di X itu tidak relevan atau kurang bisa hasil maksimal di konteks yang lain. Nah, paradigma seperti itu biasa banyak kita praktikkan atau banyak dipraktikkan di tingkatan-tingkatan pembelajaran sekolah dasar hingga menengah. Satu sisi itu adalah hal yang bagus karena mereka akan terbiasa untuk mengenali aspek dari bahasa Inggris tersebut dan mungkin membangun kompetensi dan fluensi dalam aspek kebahasaan. Ketika sudah mulai beranjak dewasa dan mungkin ada di tingkatan universitas, ada baiknya kita mulai mengenalkan atau sebaiknya sudah dikenalkan terkait bagaimana varieties of Englishes dan konsep bagaimana mengajarkan bahasa Inggris. Di beberapa negara juga ada yang sudah mengenalkan konsep tersebut sejak dari awal. Tetapi satu sisi kita juga perlu aware bahwa many English language testing and opportunities to go abroad or to go international to build connection, it requires a certain proficiency advocated and evidenced by a certain certificate, for example, TOEFL or IELTS, which we don't have any much choice to reject the idea that we need to establish certain competence and proficiency in English, be it in British English or American English. TOEFL, for example, is closely related to American English, while IELTS is closely related to the British English and Australian. So melihat fenomena tersebut, tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa sebaiknya kita mulai memikirkan bahwa English is not only used and spoken by native speakers, but also by people who use English as a certain occasional situation. For example, they use English for second language outside the home for communication with the people and their peers, or for the academic purposes. So the term, for example, as EIL, English as an international language, hampir sama dengan ELF as language lingua franca, di mana posisi ini mengatakan bahwa EIL sebagai sebuah paradigm for thinking, research, and teaching. Nah, menarik di sini karena ternyata mereka menyampaikan bahwa this paradigm itu nggak hanya sebatas sebagai sebuah cara kita melihat sesuatu, tetapi juga bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang kita yakini in teaching, for example. Sehingga oleh karena itu dalam praktek pembelajaran nantinya konsep yang dibawa oleh EFL kemudian EIL atau ELF itu relatif berbeda dengan yang EFL yang cenderung untuk menggunakan standarisasi berbasis kepada native English speakers. Nah,
Saya ulangi bahwa paradigm adalah cara kita of being and knowing, cara kita menjadi sesuatu dan cara kita mengetahui sesuatu. Sehingga itu kan sangat penting karena berdampak terhadap apa yang akan kita praktekkan di kelas. Apa yang kita yakini dari mungkin Bapak Ibu sudah lalui mulai melalui proses pembelajaran, proses di kelas dan lain sebagainya, itu cenderung untuk membentuk bagaimana Ibu Bapak dan kita semua akan mengajar atau memposisikan bahasa Inggris nanti dalam kelas. Nah, IEL dan ELF-nya sangat mirip karena mereka sama-sama recognize the realities of English, bahwa today the speakers and users of English are far better and far higher compared to native English speakers. And English is not only used among native English speaking countries, but also used outside this circle. Oleh karena itu, there are a lot of English actually. We have American English, yes. We have British English, yes. But we also have the so-called Singapore English. We have Indian English. We have Malaysian English. And maybe we also have Indonesian English. Or let's say Japanese English, for example. Tapi ada beberapa kriteria ya Bapak Ibu, nanti bagaimana dia klaim bahwa this variety can be considered as a variety of certain community or certain region like Singapore English. Kalau Singapore English biasanya mereka ada penggunaan partikel lah dalam komunikasinya, dan beberapa Malay and Singapore English itu cenderung menggunakan konsisten dalam penyalahan verb agreement, di mana biasanya singular yang dalam subjek, mereka juga akan singular dalam verb secara tata bahasa, tetapi dalam praktek penggunaannya seringkali menurut Azira Hashim itu bahwa mereka tidak mengikuti tata bahasa tersebut. Nah, yang kedua, EIL juga regards those realities of Englishes yang ada banyak tersebut sebagai one of an important asset. Nah, ini yang saya kira penting karena ini yang membedakan antara paradigma dan cara pandang yang lain, di mana cara pandang yang lain itu melihat varieties of Englishes sebelum adanya paradigma ILL dan ILF ini sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah problems, bahwa kalau ada siswa atau mahasiswa yang melafalkan bahasa Inggris dengan ada kol-kolahnya misalnya gitu ya, atau dengan ada aksen lokalnya, maka dianggap sebagai sebuah disfluency, tidak dianggap sebagai sebuah realitas yang memang ada begitu ya. Sehingga kalau dia disfluent, cenderung nanti nilainya akan kurang bagus. Tapi kalau kita anggap it's just kind of varieties, and we understand that important message that students want to convey and still gitu ya. Tapi kalau tidak, kalau dianggap sebagai hal yang harus wajib hadir, harus know local accent pronounced or produced during your speaking, so you don't have a space for the student who can't detach their accented language. Selanjutnya, nah realitasnya apa yang sekarang terjadi? The reality that we face today is that the student or people who study English are not only limited to native English speakers. Ini sebenarnya hampir sama dengan bahasa Indonesia, I think ya. Karena in Indonesian context, we learn bahasa Indonesia as a subject and we use Indonesian language as a medium for teaching, medium for interaction in the class and outside the class. And the teacher who teach bahasa Indonesia mostly are all Indonesian. Nah, Indonesia punya program namanya BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. The teachers are Indonesian, but they're not solely from the Indonesian background, from Indonesian major. Mereka bisa jadi prodi-prodi yang lain. Hampir sama dengan fenomena, kalau kita lihat sekarang fenomena kursusan, di mana ada banyak attraction dengan menggunakan native speakers untuk mengajar, meskipun dia bukan berlatar belakang seorang pendidik atau pengajar.
tapi mereka punya kapital, punya modal, yaitu mereka native speaker of the language. Ini juga happen hampir pada semua pengajaran bahasa asing saya kira. So who studies English today? Almost all people study English, be with multiple purposes and different uniform reasons. And who teach English? Ada banyak yang teach English bisa those who come from American and British or Australian or Canada with a certain certificate, with certain capital in the degree in teaching and education. But there are also a lot of people from those English-speaking countries who come to Southeast Asia for teaching English, even though they are not having any degree in education or English language teaching. Bisa aja mereka mengambil namanya TESOL certificate, teaching English for the speaker of English, teaching English as foreign language, for example, they take the certificate. Sama seperti BIPA, kalau di Indonesia, we can take the certificate to be legitimate, agar kita legitimate sebagai pengajar bahasa Indonesia dengan certificate. But the quality, of course, could be different and unequal. Those yang mereka belajar in certain education for 4 years, for example, and who take the certificate only once, could be different. And the teaching also can be reflected differently from the way how the experiences. Okay. Nah, yang terjadi juga sekarang untuk pendidikan di tingkat dasar menengah biasanya adalah banyak sekali keinginan dari para guru di Indonesia misalnya yang pernah saya ketahui dan jumpai di beberapa literatur, keinginan bahwa they want to provide a great exposure for the students by using English only during their teaching practices. It is good, okay? It is good to provide them exposure and pressure to make them familiar with English. However, we should acknowledge and realize that maybe in those classes, within 30 or 20 to 30 students, how many students are familiar with English? Berapa sih yang akan paham? Nah, kita harus mulai aware tentang hal demikian. Satu sisi kita punya etikat yang baik untuk memberikan mereka hasil belajar yang maksimal. Satu sisi kita juga perlu menyadari bahwa mereka kadang belajar bahasa Inggris itu dengan berbagai macam alasan, mungkinnya datang kelas for no reason, okay? And importantly, it is very important, I think, we should understand how many languages do they comprehend. Kalau mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, so of course they should have already mastered or comprehended one language at least. For example, the local language or the national language, the lingua franca. And then they study the foreign language. Nah, dalam berbagai literatur, dulu kita atau saya minimal pernah diajari dalam menggunakan drilling dan tanpa ada opportunity to use other languages. Dan itu dianggap sesuatu yang bagus karena kita didrill untuk menirukan, menjadi bisa dengan cara menirukan ya. Nah, sejak tahun 2000-an itu mulai banyak konsep yang mulai memberikan respon terhadap praktek yang demikian. Karena dianggap kalau ada orang atau siswa yang memiliki kompetensi bahasa lebih dari satu, maka sebaiknya mereka diajari atau diberi kesempatan untuk menggunakan resource bahasa tersebut untuk memahami bahasa yang mereka pelajari. In other words, they can be taught through multiple languages whenever it is possible, and to make them comprehend the target language. Okay, and again, the purpose of studying English could be very diverse, akan sangat beragam, dan we need to understand that. Karena seringkali reason yang berbeda, mereka memiliki motivasi berbeda, actionnya berbeda. So to take English in an English course, it could be different by flowing English subject or courses in the school. Oh, next. So that those realities inform, right? Those realities inform that those people who study English, who teach English,
may come from diverse background, and mostly the teachers of English today are non-native speakers. There are a lot of teachers and students who study English as an international language or as a foreign language, a second language, and so forth. Now, what makes this realities possible? Apa sih yang membuat semua this realities possible? Ada banyak hal, Ibu Bapak semuanya, tapi saya akan highlight dua terma ini, dua istilah ini. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan globalisasi dan fenomena internasionalisasi sebuah lembaga pendidikan. Dengan globalisasi makin maraknya perkembangan teknologi, development of people, technology, and other industry. Kemudian di bidang pendidikan mulai banyak institusi-institusi pendidikan yang menggaungkan adanya label-label international, for example, ya. So these two things enable people and idea to mobilize. So the mobility of people and ideas itu makin possible, sehingga apa yang ada di luar jangkauan kita, misalnya di Eropa, di UK, di Australia, itu sangat bisa kita akses dan sangat possible gitu ya. Tidak hanya people aja yang bisa beredar, tapi juga ideasnya juga bisa beredar dan bisa berpindah-pindah ya. Nah, semangat dari globalisasi dan internasionalisasi itu seringkali diskursus yang dibangun adalah untuk membangun networking. Kita sama-sama bekerja sama, namun sebenarnya behind that practice of co-working and networking, there is an essence of a competition, right? So one institution wants to be better than another institution. One country wants to be better than other countries in the region and in the world. Maka ada perankingan, ada standarisasi, ada kampus yang rankingnya A, ranking 1, 2, 3, ada sekolah ranking 1, 2, 3, and that competition happens even though the very idea of globalization and internationalization is kind of to make networking actually. But within that networking spirit, there is a competition. So a kind of a dilemma and paradox between networking and competition, between the so-called as globalization and internationalization. Nah, untuk dalam konteks pendidikan, sekarang kita bisa melihat bahwa apa yang biasa dimaksud dengan an international school atau an international university or international, let's say, pesantren, it is closely associated with the very idea of English or English and idea of English, the idea of English. Maka biasanya mereka misalnya mengajarkan mata kuliah, mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Ada misalnya asrama yang berbahasa Inggris atau bahasa Arab dan lain sebagainya. But here it is clear that English has an important role in commodifying and make an international level itu bisa marketable ya. So English punya power yang bisa enable people to think that what is international is English and everything associated with English is considered an internationally reputable gitu ya. Oke, next. Klik. Oke, saya sempat mencari ada beberapa sekolah yang punya label itu ya, punya label attached as an international school. Di Indonesia itu sekarang ada lebih kurang sekitar 120 international school. Dulu sebelum tahun 2012 we have the so-called ISS ya, International Standard School. Ya, rintisan sekolah berstandar internasional dulu kita pernah punya itu, dan ada perubahan kurikulum itu kan, mulai dari kurikulum yang awalnya hanya menggunakan bahasa Indonesia kemudian pindah ke bilingual dan sebagainya. Nah, sebarannya itu kalau di atas kita lihat ada sebagian besar ada di Pulau Jawa, sebagian kecil ada di luar Pulau Jawa. Next. Nah, kalau kita hitung dengan jumlah pesantren, dengan jumlah yang melabeli sebagai bilingual school atau bilingual boarding school, atau bahkan yang sekarang sedang banyak yaitu International Islamic Boarding School, maka
angka makin makin meningkat ya, makin makin meningkat. Coba dikembalikan ke slide sebelumnya, previous slide please. And what this map inform? This map can inform that the majority of English or international education itu masih located in Java, right? From this map. So mostly, mungkin ada beberapa yang di luar Jawa, tapi mostly are still located in Java. So people yang ada di luar Java, they need to make extra effort than those people who are living in Java to access the so-called international language. Untuk mendapatkan akses saja, mereka yang ada di luar daerah itu perlu ekstra gitu ya. Sama seperti misalnya mengapa banyak kandidat peraih beasiswa itu misalnya dari kota-kota yang relatif lebih besar. Karena biasanya akses terhadap informasi tersebut itu nggak sama yang mereka bisa dapatkan dengan di desa. Sehingga pemerintah atau pemberi beasiswa itu ada program afirmasi untuk accommodate those people to not only compete with the information, but we try to provide them the information to them. Dan kalau kita lihat ini, maka sebenarnya ada ketimpangan tuh kan, yang education international school yang ada di Java dengan yang di luar Pulau Jawa. Next, Mbak. Oke, next lagi. Nah, berkaitan dengan itu, saya pernah menulis tentang bagaimana program-program di pondok pesantren berbasis bilingual tersebut, yang notabene kalau pondok ada di remote area atau pendidikan di remote area itu cenderung dianggap sebagai sebuah praktek-praktek yang serba keterbatas dan susah untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang baik gitu kan. Tetapi ada sebuah konsep yang diusung oleh Van Leha, yaitu namanya transformative mediocrity, di mana yang awalnya pendidikan, pengajaran, kegiatan berbahasa Inggris itu mungkin cenderung dekat dengan praktek mediocre, kualitasnya kurang bagus, mungkin pengajarnya dari background yang macam-macam, tidak punya legitimasi sebagai kandidat pengajar, resource-nya kurang, sehingga hasil anak didiknya pun mungkin akan cenderung biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ada semangat di mana dengan keterbatasan tersebut ada effort, ada usaha untuk transform from mediocrity to something better gitu ya. That's information, kalau kalian ibu bapak tertarik bisa nanti dibaca. Oke, next. Nah, seringkali kita sebagai guru atau pengajar kita punya beberapa ekspektasi ya terhadap bagaimana ruang kelas yang mau kita ciptakan atau kelas yang mau kita ajar. Nah, ada beberapa kolom yang saya siapkan di sini dengan ada beberapa tipe kelas. Nanti saya ingin ibu bapak untuk bisa berkomentar, bisa sharing. Kira-kira ekspektasi seperti apa sih yang ibu bapak inginkan when you are teaching, ya say in this case teaching English in different level of education, be it in elementary school, secondary school, university, atau English for specific purposes. Sebelah kanan itu sudah saya siapkan beberapa kolom ekspektasi berkenaan dengan bagaimana sih terkait dengan penggunaan bahasa untuk mengajar, gitu ya. If you are teaching English in an elementary school, okay, and then what kind of language you want to use for teaching the language, for teaching English? What language you want to use for making the interaction between teacher and student possible? What kind of linguistics proficiency yang kalian expect dari student yang ada di tingkat tersebut? Begitu pula dengan gurunya atau dosennya. Misalnya untuk tingkat SD, kira-kira dosen guru itu harus memiliki misal gitu ya kompetensi bahasa dengan skor IELTS atau TOEFL sekian gitu ya. Nah, coba ibu bapak bisa berkontemplasi, merenung-renung kira-kira kalau ibu bapak dihadapkan atau sudah menghadapi apa yang dipertanyakan sekarang di SMP, SMA atau ngajar di universitas atau ngajar ISP, misalnya English for chemistry, kira-kira
akan Ibu Bapak isi apa kolom-kolom tersebut. Untuk language use for teaching, language use for interaction, student proficiency, dan teachers proficiency. Mungkin kita kasih waktu 5 menit ya untuk masing-masing bisa memikirkan, nanti kita akan diskusikan. Ibu bapak bisa nulis di note kalau ada note-nya. Kalau nggak bisa di kertas, then you can let us share. I will provide you opportunity and space and time to share with us. Is that okay, Ibu Bapak? Is that okay? Was my instruction clear? Cukup jelas kah kira instruksinya? Saya rasa sudah cukup jelas ya, Pak. Oke. Bapak Ibu mungkin mulai bisa merenungkan pertanyaan yang sudah diberikan dan masih terpampang di layar. Mungkin di jam 2 tepat kita bisa mulai diskusikan hasil renungan Bapak Ibu semua. If you find problems or you encounter something that you think you're not familiar or you are not convinced yet, so do not hesitate to share, yeah? Oke, ada yang mungkin sudah selesai dan mungkin mau share? You can share your opinion. Kalau ada yang sudah selesai, we can start any type of class or level of education.
Oke, ada? So, let me pose the question more. Um, so what do you think for the level of education in elementary school? If you are teaching English, what kind of language you want to use for teaching English for elementary school students? Monggo, Ibu Bapak, ada yang berkenan mungkin? Nanti bisa ceritakan kenapa. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah siap dengan jawabannya? Pertanyaan ini sederhananya mungkin terkait ekspektasi atau harapan Bapak-Bapak dalam mengajar di sekolah ataupun universitas. Bahasa apa yang Bapak Ibu ekspektasikan untuk gunakan selama di kelas ataupun untuk berinteraksi dengan mahasiswa dan siswanya? Bagaimana, Bapak Ibu? Ada? Belum ada? Oke. Baik, kalau belum ada, nanti kita akan lanjut kembali ke topik ini. Di next dulu, Mbak. Nah, when we are teaching in the class or we are teaching for any level of education, there's certain expectation and realities that we have to face. For example, we expect that we are going to use this language for teaching. For example, when I'm teaching a university student with a major in English, so I want to use only English during my teaching. I don't want to, use any languages other than English. But when I teach students for elementary school, maybe I expect, okay, maybe they don't understand. I'm afraid they don't understand my language, so they don't understand the content. I need to switch from the English to Indonesian, or I need to use mixed languages, Indonesian English, or I need to use maybe also their local languages to make them understand what the content is. And karena di kelas itu seringkali juga akan ada beberapa mahasiswa atau siswa dengan latar belakang berbeda-beda ya. So they may have different languages within one classroom, especially the classroom in the urban cities. Kalau di kampung, di desa biasanya relatif lebih homogen ya, sebaran linguistic diversity-nya. But in metropolitan urban city, in urban area, mostly they could come from diverse linguistic background. Mungkin di rumah mereka pakai bahasa Jawa, dan bahasa Madura, mungkin bahasa Osing dan sebagainya. And then what language we are going to use to teach English for them? In that sense, the English is a foreign language to them, and Indonesian is a lingua franca because they have different background of linguistic, right? Banyak Osing, Japanese, Madura, and so forth. So we need to think about that one. Also, we expect that students enrolling to our class are students who are master or at least advanced in that level, so they understand. But in reality, maybe not. The students who come to our class, maybe they are coming very random, yeah. So we need to be aware and realize that in reality, we cannot expect that our expectation can be possibly happen. Begitu pula dengan teachers. Seringkali sebagai student kita memastikan, okay, I want to be taught by a native speaker. I want to be taught by English teacher who have a good pronunciation, like a dictionary, like a native speaker, like this dream actor, for example, ya. Jadi siswa itu seringkali datang ke kelas pun juga punya ekspektasi beda-beda. Mereka ada ekspektasi akan diajar dengan gaya native, dengan full English, dengan mungkin mixed languages, dan mungkin punya idealized teacher seperti apa yang sudah mereka harapkan. And when that kind of expectation doesn't meet, so
contradiction arise ya. Itu bisa ada banyak kontradiksi. Nah, begitu pula dengan sebagai teachers, apa sih yang kita harapkan dari sebuah praktek pembelajaran, aktivitas seperti apa, dan bagaimana agar classroom-nya engage gitu ya. Seringkali, ini tidak hanya di program bahasa, tapi seringkali di hampir semua model pendidikan, kita memiliki, atau mungkin saya dulunya, adalah memiliki kecenderungan bahwa kelas yang baik adalah kelas yang aktif semuanya berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Tanpa kita mau misalnya memberikan empati terhadap mereka yang mungkin saat itu tidak mau aktif dalam konteks berbicara ya. Karena aktif dan bagus di konteks di banyak persepsi orang sebagai teacher terutama dan policy maker adalah mereka yang aktif secara verbal, di mana mereka bisa menjawab pertanyaan, bisa public speaking dan sebagainya, sehingga itu sebuah modal bagi mereka. Padahal mereka yang tidak bereaksi misalnya itu tidak serta-merta mereka kan tidak bisa gitu ya. Tapi sudah banyak persepsi kepada mereka yang cukup tidak bagus bahwa those who are silent in the class are associated to certain backward student gitu ya. Mereka yang anggap yang kurang bagus dan sebagainya. Sehingga stigma tersebut sebenarnya tidak perlu kita pelajari lebih dalam. Apakah mereka yang memang tidak aktif di kelas, aktif hal ini berbicara gitu ya, memang mereka tidak paham, atau jangan-jangan mereka tuh paham tapi gak sempat menyampaikan pendapatnya karena yang lebih aktif tadi lebih dulu ngomong gitu ya, sehingga mereka gak punya kesempatan. How to make the classroom engage akhirnya, maka kita perlu menyadari we need to understand ya. Akhirnya tugas kita sebagai guru, sebagai teacher, sebagai dosen juga cukup detail dan banyak sebenarnya. Kita perlu memahami karakter mahasiswa atau siswa dalam kelas. Ada mungkin model belajar berbeda-beda, gimana treatmentnya. Ada mungkin cara dia meresponnya beda-beda, how to treat them. And this is the job, a big job of the teacher or lecturers. Oleh karena itu, being a teacher or being a lecturer is a very noble and very high demanding job. Ya, dan oleh karena itu dulu waktu kecil kan seringkali disampaikan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kita yang perlu memberikan apresiasi pada guru dan dosen sebenarnya lebih bagus lagi sebagai policy maker kalau kita ada di sana, karena tugas mereka tidak mudah, very complex and complicated. Begitu pula dengan persepsi yang sudah dibangun lama di masyarakat tentang passive student, tentang bahasa dan sebagainya. So in this great opportunity, I want to share with you that ada beberapa scholars yang sudah membahas tentang the concept of silent, that being silent student or being silent in the class is not solely associated to kind of stupidity, to certain context of backward, for example ya. Kita kalau yang pernah sekolah di luar biasanya ada kecenderungan bahwa mahasiswa dari Asia itu cenderung lebih pasif gitu dalam kelas ya. Mereka yang ada di barat, di Australia, di US itu cenderung lebih aktif. Aktifnya dalam hal ini adalah mereka merespon sebuah pembicaraan, dialog dan sebagainya. Mungkin iya kita tidak paham sehingga kita diam. Tapi mungkin juga kita mikir berkali-kali untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Karena kita takut pertanyaan itu dianggap sepele gitu ya. Atau dianggap kurang worth karena ada perbedaan budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, we need to understand even better and deeper why, if there is in our class a student who is always silent, why he or she is silent. And let's see the academic performance, their linguistic competence and so forth. Understand them, make them understand. Do not ignore him or her. Mean to understand. Next. Okay, so tadi di awal saya sampaikan bahwa ada beberapa fenomena perkembangan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang membuat orang itu possible mobility-nya adalah adanya globalisasi dan internasionalisasi. Dan belakangan praktek pembelajaran juga akhirnya berubah gitu ya. Yang awalnya bahasa Inggris itu hanya sebagai foreign language, kemudian ada paradigma yang mengatakan, okay, it is a lingua franca, it is an international language dan sebagainya.
Dan saya akan masuk pada salah satu cabang diskusi, yaitu tentang bagaimana kita harus memilih bahasa pengantar dalam sebuah pengajaran ataupun pendidikan. Nah, in Indonesia, as far as I understand and I experience that, um, the the language of instruction is Indonesian, and it is clearly stated in our undang-undang ya, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam semua jenjang pendidikan di Indonesia, mulai tingkat dasar sampai dengan universitas ya. Dan satu sisi it is good karena itu akan membangun unity dan membangun kesadaran tentang nasionalisme. Tapi di sana juga diberikan kesempatan kalau menggunakan bahasa asing, sehingga ada sekolah yang akhirnya menggunakan bahasa asing gitu ya. Itu adalah ada ruang di sana. Namun yang mau saya bahas adalah bahwa di United Nations mereka concern juga terhadap bahasa ibu atau bahasa pertama, sehingga mereka juga aware terhadap apa yang disebut dengan linguistic right, hak berbahasa yang dipelopori oleh Robert Philipson dan Skutnap Kangas dari Denmark. Mereka concern terhadap praktek-praktek linguistic right, karena menurut mereka sebaiknya anak usia sekolah dasar sampai dengan usia kelas 3 itu mereka belajar dengan bahasa pengantar bahasa ibu masing-masing gitu ya. Karena literasi mereka udah dibangun sejak kecil dari bahasa tersebut. Kalau mereka harus switch terhadap bahasa, misalnya let's say bahasa nasional, maka akan ada perbedaan dan adaptasi yang jauh lebih berat yang dihadapi oleh anak tersebut gitu ya. Sehingga tadi saya sampaikan, kalau ada anak yang pasif di kelas-kelas 1, 2 atau 3, bisa jadi mereka tuh nggak paham bahasa yang mereka pengantarnya gitu ya. Mereka paham kontennya gitu. Di Indonesia bahasa daerah itu kalau tidak salah masih sebagai bahasa muatan lokal ya, statusnya. Satu sisi sebagai linguis kami merasa sedih kalau bahasa daerah mulai ditinggalkan, karena itu menjadi identitas masing-masing dari kita. Satu sisi kita juga perlu mempertahankan bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan menguasai bahasa asing itu sepaket. Maka kalau slogan Badan Bahasa, kita cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke, ada praktek-praktek akhirnya yang menggunakan misalnya mother tongue based instruction atau mother tongue based education, MTB, MLE. Itu banyak dipraktekkan di Filipina, karena Filipina juga punya bahasa daerah. Di kita tidak. Mereka mengajarkan bahasa mother tongue-nya dulu sebagai bahasa pengantarnya di jenjang sekolah dasar sampai kelas 3 atau kelas 4, baru mereka switch ke bahasa nasional dan bahasa Filipino dan bahasa Inggris di sana. Ada juga yang bilingual education. Kalau ini bentuk-bentuknya. Jadi ada yang menggunakan bahasa ibu atau bahasa pertama atau bahasa lingua francanya. Ada yang bilingual, mereka akan menggunakan dua bahasa sebagai bahasa pengantar, misal bahasa daerah dan bahasa nasional. Two languages are used in media instruction. Ada mother tongue based bilingual education. Nah, mereka pertama dari L1 kemudian ke switch ke L2 yang introduce sebagai subject to study. Jadi misalnya kita ada bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, ada bahasa Indonesia yang itu mereka switch sebagai subjek dulu sebelum akhirnya sebagai bahasa pengantar dan sebagai subjek begitu. Ada multilingual education itu secara praktik emang secara teoritis itu bagus, secara praktik itu agak cukup susah untuk diterapkan karena banyak concern dan aspek yang perlu kita perhatikan. Ini akan relevan kalau konteks pembelajarnya juga multilingual. Artinya mereka punya banyak bahasa selain bahasa pertama, bahasa kedua ya. Nah, dan sebagainya. Dulu kalau kita ingin belajar bahasa asing, ada namanya program immersion kan. Immersion itu artinya kita immerse dengan konteks di mana semua interaksi menggunakan bahasa asing tersebut. Ini kita bisa jumpai sekarang paling tidak di konteks-konteks pesantren atau asrama bahasa, di mana kita immerse di sana ya untuk mendalami sebagai pembelajar bahasa. Kalau ada yang pernah kursus ke Pare, itu di sana ada
membiasakan habituation to practice English. Itu semacam itu program immersion. Di asrama mereka pakai English, di kelas pakai bahasa Inggris, mungkin di luar aja mereka pakai non-English. Tapi mereka try to adapt, to immerse to that kind of foreign language exposure. Next. Oke, ini setelah ini saya akan bagikan quote lagi ke Ibu Bapak. Mohon berkenan untuk menceritakan mungkin selama Ibu Bapak mengajar gitu ya. Mungkin you have stories or you encounter problems and can you share with us terutama dalam mengajar bahasa Inggris. Tadi saya jelaskan beberapa hal tentang level-level kelas, ekspektasi yang Ibu Bapak harapkan dalam kelas, bahasa pengantar, resource, mungkin linguistik proficiency-nya, bahasa pengantarnya. Now, if you have stories or you have problems, please you can share with us. Yeah, I will provide you the Padlet. In the next slide, there is a code you can scan. Then let's see. You can share anything in that Padlet. Okay. Sorry. The moderator, how much time do I have to before I end the session? It is 15 minutes. Kurang berapa menit lagi? I have the time. Is it 15? 5 minutes. Okay, I'll keep the Padlet and the code for you. You can let us share with me. I'll try to share the result with the committee. Next slide, please. So, my final remark. So, dalam praktek pembelajaran bahasa Inggris terutama hal ini, kita memiliki banyak opsi sebenarnya untuk mengajar bahasa Inggris. Dengan kita belum memahami konteks di mana kita mengajar ataupun belajar, dan medium of education tersebut menjadi penting gitu ya. Apakah kita akan menggunakan English, Indonesian, local language, atau semuanya sebagai medium of communication, medium of education, untuk tes, untuk ngajar dan sebagainya. Oleh karena itu, whether we are going to teach English in English and with English, it is on your hand. Or whether we are going to teach English in languages other than English, it is also okay. Karena itu bukan hal yang salah gitu ya. Tapi kita perlu maksimalkan konteks dan resource yang ada. Bagaimana situasi siswanya, bagaimana situasi sekolahnya. Jangan kita misalnya terlalu memaksakan. Kadang-kadang seringkali antara ekspektasi kepala sekolah, ekspektasi guru, dan realitas yang ada itu nggak sama. Gitu ya. Misalnya sekolah ingin siswanya itu hasil bahasa Inggrisnya bagus-bagus, tapi tidak ada resource yang disediakan. Gurunya misalnya tidak di training, tidak diberikan pelatihan, siswa juga kurang dapat input yang bagus, gak ada fasilitas. So unlikely kita akan produce a good quality of, let's say, students with quality of English ya. Dan tadi saya sampaikan ada konsentrasi dan lokasi letak sekolah internasional yang internasional dipahami dengan English. Itu letaknya berbeda-beda itu ya, dan banyak di Pulau Jawa. Apa artinya? Ada kuasa yang tidak sama, di mana bahasa Inggris sebagai sebuah aset dianggap sebagai sebuah power dan punya kapital, punya modal, tapi akses ke sana itu nggak sama. Orang yang ada di luar Jawa akhirnya untuk bisa menikmati sekolah berstandar internasional misalnya gitu ya, atau pondok standar internasional, mereka punya ekspor yang lebih daripada mereka yang ada di sekitaran. Termasuk mereka dari background ekonomi bagaimana. Karena apa? Karena biasanya kalau labelnya udah internasional, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar studinya, itu biasa cost-nya lebih mahal. Sehingga English itu punya power, punya capital. When you get English, it seems that you have a higher level of quality and you have a higher level of power. But this power and capital is unlikely to be equal in any sense di manapun. Unlikely. Bapak Ibu sekarang punya power, punya capital, sehingga bisa menyampaikan apa yang mungkin dikerjakan di tempat ini. Tapi tidak semua orang itu punya informasi ini, karena tidak semuanya punya akses ke sini gitu kan ya. So you are at some extent you are privileged. To some extent, okay. I think that's all from me. Thank you very much. If you have questions, I will be very happy to respond and to share with you. So I'll close my session. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Bapak Irham atas pemaparan materinya yang sudah sangat jelas. Banyak informasi baru yang kita dapatkan di pemaparan tadi. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu terdapat pertanyaan apapun yang kaitannya dengan pengajaran dalam bahasa Inggris? Atau mungkin kita bisa sedikit recall ke pertanyaan tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah scan dan ingin bercerita tentang bagaimana keluhan ataupun hal-hal yang mungkin menjadi masalah bagi Bapak Ibu dalam mengajar bahasa Inggris di sekolah. Silakan. Baik, Bapak Ibu. Seandainya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan dengan on cam atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oh, dan sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung dijawab, Pak, tanpa perlu kita tampung terlebih dahulu. Okay, thank you Ibu atau Bapak Ibu Algesa from Jakarta. The question is about the stereotype about Asian being passive student gitu ya, dan how do we build confidence when using language as a foreign language, karena kita bukan native speaker. Oke. Pertama, saya kira kita perlu mulai untuk meyakinkan diri kita bahwa kita kita non-native speaker, tapi kita multilingual speaker. Ya, jadi kadang-kadang kita merasa tidak pede karena kita menganggap diri kita itu inferior, kita menganggap diri kita itu sebagai bukan pemilik bahasanya, padahal when you speak the language, so you are the owner of the language. Yeah, so you have to be confident. And maybe native speaker, orang Australia, orang Amerika itu, they are good at English, but you are better because you can speak English and you can speak Indonesian and maybe look your local languages, and maybe they are not. Mungkin mereka belum bisa itu ya. Jadi kita perlu bangun sendiri confident tersebut, bahwa persepsinya adalah kita bukan native, that's the reality. Kan kita nggak pernah bisa jadi native speaker gitu ya, nggak bisa kan. Kalau melafalkan seperti native bisa di training. Kalau kita tinggal di English environment di UK sebulan udah jadi gitu kan, kalau hanya mau building seperti native speaker. But that's not the point, karena itu akan menjadi masalah. It is about the perception, your mindset. Nah, kita perlu bangun bahwa murid kita itu mungkin nggak bisa jadi native speaker, tapi kita perlu yakin ke mereka bahwa mereka capable loh, bahwa mereka itu punya resource yang lain, yaitu mereka sebagai bilingual atau multilingual speaker of English, sehingga resource itu perlu kita maksimalkan. And yang lain biasanya how to be confident, ya kita perlu sering-sering ketemu dengan orang lain selain kita. Kadang kalau kita ketemu orang misalnya dari Singapura, dari India, gitu aja sih bahasa Inggris saya, aku juga bisa gitu kan, atau saya juga bisa. So sometimes you can build confidence with that way. Mungkin kita sekarang nggak confident karena nggak pernah ketemu orang banyak yang mungkin secara persepsi kita lebih di bawah kita gitu. But we have to make a connection and build network dengan orang lain agar bisa be confident, dan praktek itu aja sih. Saya kira that's the very important notion. The perception. We are not native. Yes, we can't be a native. Our student is not native speaker. Yes, they can't be a native speaker, but they have resource. They have the linguistic repertoire, punya bahasa lain, dan kita bisa bahasa Inggris itu sebuah yang luar biasa yang perlu kita apresiasi gitu ya. Yeah, that's hope to answer your question, Ibu Algesa.
Ya, Mungkin begini, kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu itu selain menghadapi masalah, mungkin bukan masalah ya, tapi tantangan ya, bahwa selama ini kalau misalkan mengajar itu kalau misalkan maunya full bahasa Inggris itu siswa-siswanya sering ada yang roaming begitu. Nah, mau di switch ke bahasa Indonesia nanti ternyata tuntutan dari sekolah mintanya harus sering-sering menggunakan bahasa Inggris begitu. Padahal Bapak Ibu ini kalau di sekolah biasanya juga menghadapi tantangan yang lain, misalkan tuntutan kurikulum begitu, bahwa untuk penguasaan materi ini juga harus 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 dipikirkan begitu. Jadi tantangannya itu ada banyak, tidak hanya satu saja, menggunakan bahasa pengantar yang mana, atau mungkin apakah harus mengencourage siswa-siswanya untuk percaya diri menggunakan bahasa Inggris walaupun mungkin dengan dengan ada aksen-aksen kedaerahan atau aksen-aksen yang lain begitu. Nah, itu menurut menurut Pak Irham ini bagaimana? oke. Terima kasih Ibu. Memang realitasnya kita kan bekerja gitu ya, kalau guru atau dosen bekerja pada institusi ya. Dan institusi ataupun sekolah punya certain ekspektasi ya, tadi ya, imajinasi. Nah, menurut saya yang perlu juga ikut webinar seperti ini adalah para policy makers, tidak hanya guru-guru gitu ya. Karena tapi guru-guru kan yang frontliner ya. Jadi saya kira hal seperti ini itu perlu dikenalkan kepada policy makers, kepada kepala sekolah, pembuat kebijakan. Nah, kalau misalnya mereka ingin membuat kualitas pembelajarannya lebih baik dengan harus mengharuskan siswa dan guru berbahasa Inggris, maka hal yang pertama yang perlu mereka lakukan adalah perlu memperbaiki sistem rekrutmen siswa dan gurunya. Itu hal yang pertama. Karena kalau inputnya kurang bagus, tidak ada misalnya, oke, saya kira kalau misalnya full English itu saya butuh input kayak apa sih ya gitu ya. Dalam literatur juga ada yang sudah menyebutkan, ada yang mereka minta minimal harus B1 gitu ya untuk bisa pakai full English. B1 itu biasanya kalau skor proficiency IELTS-nya sekitar 6 ya, itu bisa pakai full English ya. Tapi kalau pelajar pemula pada tingkat SD, SMP, SMA itu unlikely kalau kita nggak force. Jadi kita perlu perbaiki itu sistem rekrutmennya dulu kalau mau full English. Dan si sekolah juga perlu nyadar gitu kan. Kalau kita mau begitu maka ada peningkatan. Kalau tidak di awal mereka direkrut ke sekolah, maka mungkin ketika kelas 2. Kalau begitu, maka sekolah juga perlu mengakomodir apa sih yang bisa empower people agar bisa increase proficiency di bahasa Inggrisnya. Nah, guru juga begitu. Mereka perlu dikasih training, diberikan pembekalan. Beriringan juga bisa, karena ada program itu yang simultaneous, beriringan dengan program tersebut, terutama yang kelas bahasa ya atau kelas internasional. Yang parah kan ada misalnya udah ekspektasinya tinggi, pakai full English, rekrutmennya misalnya nggak jelas, gurunya juga harus pontang-panting, ngikutin kurikulum dan di kelas. Mungkin akan lost dua-duanya, sama seperti halnya ketika mengajar kimia di kelas internasional pakai bahasa Inggris dan siswanya misalnya nggak paham banyak tentang konten yang diajarkan. Mungkin bahasa nggak dapat, konten juga nggak dapat gitu. Jadi sekilas terlihat simple ya kita tentang pemilihan bahasa apa sih yang kita gunakan untuk mengajar subjek ini gitu. But it's not simple karena itu relates dengan banyak hal, dengan situasi, kurikulum, power, relasi, dan kekuatan sekolah untuk melakukan itu. So it's just not simple. So I really expect that policy makers are aware. Kalau enggak mereka join kind of this webinar untuk reach out and we share apa yang guru-guru hadapi ketika mereka mengajar di kelas dengan ekspektasi yang demikian dan apa yang mereka harapkan gitu ya. Sehingga apa yang diharapkan oleh mereka yang kita hadapi di realnya di kelas itu bisa didiskusikan. Tidak selalu top down. Oke, saya mau ini, kamu ngajar begini A, B, C, D. It's not that simple. It's not simple. Akhirnya mau tidak mau kalau begitu ya kita sebagai frontliner harus berjuang sangat ekstra untuk menghadapi hal tersebut.
So, saya paham ini bukan jawaban yang mungkin diharapkan Ibu Bapak dan penanya, tapi that's the reality. Kita harus mengajak policy maker, kepala sekolah, kemudian memperbaiki banyak hal. Mungkin diawali dengan recruitment, kemudian perbaiki fasilitas penunjang untuk memperkaya dan mempercepat akses profesiensi linguistik oleh siswa dan dosen ataupun guru. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain? Jika Bapak Ibu malu mungkin untuk on cam dan langsung bertanya, bisa seperti pertanyaan sebelumnya diberikan via kolom chat, Bapak Ibu. Ya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, diceritakan dari pengalaman Ibu Bapak di kelas dalam mengajar di sekolah masing-masing, I will very happy to listen to your story ya. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 2:30. Saya rasa dari Bapak Ibu juga sudah tidak terdapat pertanyaan lagi. Em, Seandainya Bapak Ibu masih ingin mengisi kuesioner yang sebelumnya sudah disediakan oleh pemateri kita hari ini, linknya sudah dicantumkan di kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung klik dua link yang terdapat di kolom chat. Sebagai penutup, sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ini dan kita akhiri online meeting di siang hari ini, mungkin ada dua patah kata closing statement dari pemateri kita. Bapak Irham, silahkan Pak. Terima kasih banyak kesempatan pada siang hari ini. So, saya harap apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak semuanya. Kalau ada nanti yang ingin didiskusikan, saya sangat happy untuk welcome the discussion. Nanti bisa dengan isi link tadi. Kalau ada yang kurang dari saya mohon maaf. And I'm very happy to meet you, and I'll be very happy and look forward to reading your responses. Thank you. Baik, terima kasih Pak Irham. Sebelumnya saya juga izin mengingatkan kepada Bapak Ibu, setelah Zoom ini ditutup, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah tertera di halaman yang sama, di mana Bapak Ibu mendapatkan link Zoom ini. Silakan, waktunya maksimal sampai dengan 2 jam terhitung setelah Zoom ini ditutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Untuk mengakhiri Zoom di siang kali ini, mungkin kita akan adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu semua, saya harap bisa on cam semua ya untuk sementara. Baik, bisa on cam terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, silahkan pose bebas, cukup tersenyum menghadap ke kamera. Mungkin oke, saya hitung 1, 2, 3. Baik, pose kedua mungkin 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Saya akhiri pertemuan di siang hari ini dengan sekali lagi mungkin saya akan ucapkan jargon dari kegiatan hari ini,
Teacher Virtual Academy, be smart. Jangan lupa Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa dinyalakan dulu mic-nya di detik terakhir ini Bapak Ibu semuanya. Oke, saya pimpin. Teacher Virtual Academy, be smart. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.